Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Semua warga surga yang berkumpul di tempat ini menyatakan syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami bisa ada selamat, kami bisa ada sehat, kami bisa ada terpelihara karena anugerah-Mu. Sebab itu kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami telah memuji, menyembah, dan sekarang kami ingin mendengar firman dalam nama Yesus. Semua yang siap katakan, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Lampunya bisa dinyalakan supaya saya bisa lihat wajah jemaat. Sudah 3 tahun lebih saya tidak khotbah di sini. Dan beritanya adalah saudara baik-baik saja, bahkan lebih baik dari masa sebelum pandemi. Itu keren sekali. Tadi pagi bersama dengan Pastor Andi Simon, cuma pada siang ini dia sudah menuju penerbangan di bandara. Dan tadi pagi nggak karu-karuan, di sini penuh sesak sampai di depan, lalu di parkiran penuh sesak, sampai di jalanan penuh sesak. Dan kemudian dia mendoakan juga tidak mungkin untuk bisa mendoakan semua. Akhirnya setelah dia turun di tengah jemaat, kemudian merambat keluar, terus sampai di jalanan terus mendoakan, sampai di jalan raya terus mendoakan. Akhirnya ke sono dan balik. Memang banyak yang belum sempat didoakan, dan yang masih sisa, ketika Pastor Andi sudah di luar sana, saya ada di depan. Kemudian saya memberi penjelasan bahwa orang sembuh itu di Bible itu seperti apa sih? Apakah pernah Yesus berkata, aku mendoakanmu karena itu kamu sembuh? Tidak. Kamu suci karena itu kamu sembuh? Tidak. Kamu setia karena itu aku sembuhkan? Tidak. Setiap kali dia menyembuhkan, selalu dia berkata, jadi seperti imanmu, jadi seperti percayamu. Selalu begitu. Lalu saya sampaikan kepada jemaat tadi pagi, ketika engkau percaya Yesus bisa menyembuhkan, maka di tempat ini kau akan dapatkan jadi seperti percayamu, jadi seperti imanmu. Engkau percaya apa? Engkau percaya bisa sembuh, jadi seperti percayamu. Engkau percaya bisa makmur, jadi seperti percayamu. Engkau percaya bisa dipulihkan, jadi seperti percayamu. Pastor Andi Simon bincang-bincang dengan saya kemarin. Dia berkata 2014, ketika tahun 2014 dia ikut konferensi YLC, YHS Leadership Conference di sini. Ketika itu saya yang memimpin rombongan, semua seluruh Indonesia kumpul di Palangkaraya, dan Pastor Andi Simon adalah anggota, salah satu dari peserta itu. Lalu dia cerita kepada saya, 2014 aku beriman ketika ikut di sini, bahwa aku akan punya pelayanan lebih besar dari gereja ini. Itu iman yang kebablasan menurut kacamata manusia. Dia bukan siapa-siapa, dia tidak punya penggembalaan, dia tidak punya nama, dia seorang pemuda yang
dianggap gagal oleh organisasi sebelumnya dan bukan siapa-siapa ketika masuk ke YHS. Tetapi dia punya iman itu, aku akan punya pelayanan lebih besar dari gereja ini dalam nama Yesus. Setelah itu 2014, setelah 2022, berarti setelah berapa tahun ya? 8 tahun, cuma 8 tahun. Dia balik ke sini menjadi kenyataan. Dia sekarang punya pelayanan yang mengikut dia itu 700, hampir 1 juta, 700.000 orang yang mengikut pelayanan dia. Dan hebohnya luar biasa, ke Manado lapangan itu penuh sesak, ke kota manapun banyak orang diberkati dan kesembuhan mujizat terjadi melalui pelayanannya. Yang dibilang tadi itu imannya kebablasan, tidak mungkin lah, mustahil lah. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan Yesus tidak ada barang yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan amin. Jadi ini adalah bukti nyata, kesaksian hidup karena orangnya kan baru datang ke sini. Jadi kalau saudara punya iman, jangan iman yang kecil, berimanlah yang besar karena Tuhanmu besar. Seringkali saya kan berkata begini, kalau saya bangun rumah besar dengan bangun rumah kecil, mahalan rumah besar. Tetapi kalau saudara beriman besar dengan beriman kecil, sama-sama tidak bayar. Sebab itu berimanlah, bermimpilah yang besar. Sebab Tuhan kita besar, Dia akan melakukan perkara besar bagi siapapun yang percaya kepadanya. Yang percaya lebih meriah lagi dari itu, tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya saudara, jadi tadi pagi ketika saya di launch, tugas saya, kata Tuhan Yesus, tugasmu bukan untuk mendoakan orang sembuh. Tugasmu adalah memberitakan aku, supaya mereka percaya aku dan iman mereka jadi kenyataan. Wah, ini akan jadi babaan baru di dalam pelayanan saya. Jadi siapapun saudara punya kans, punya kesempatan untuk alami mujizat kesembuhan asal diberitakan Yesus. Dan kemudian saudara percaya bahwa Yesus bisa membuatmu makmur, bahwa Yesus bisa menyembuhkan, bahwa Yesus bisa memulihkan. Engkau percaya dan engkau, apa yang kau percaya itulah yang akan jadi kenyataan. Sebab itu pastikan walaupun mungkin tidak sempat didoakan, ditumpang tangan, tetapi asal percaya, tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Ayo kita bersorak-sorai meriah, Yesus itu dahsyat. Katakan amin. Katakan amin. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan sharing firman yang simpel saja. Biasa. Saya sengaja kasih judul biasa. Katakan bersama saya biasa, 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya, saat pencobaan itu datang, Dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Dalam hidup ini saudara, pencobaan yang saudara alami itu pencobaan biasa. Biasa. B-I-A-S-A, biasa. Mungkin saudara berkata, kan pastor tidak ngalami, ya bisa saja bilang biasa.
Tapi kalau aku yang alami, ini enggak biasa loh pastor. Baca lagi saudara ayatnya. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Jadi saat saudara alami pencobaan, biasa saja, jangan heboh, jangan dibesar-besarkan, jangan dilebay-lebaykan, jangan diviral-viralkan, tenang. Kalau alami pencobaan, katakan biasa. 1, 2, 3. Mengapa bereaksi keterlaluan kalau itu biasa, lebay namanya. Karena yang kita besarkan, kita hebohkan seharusnya adalah Yesus. Bukan masalahnya. Karena Yesus selalu lebih besar dari masalah saudara. Masalah kecil jangan dibesar-besarkan, masalah besar jangan diheboh-hebohkan. Karena iblis yang akan happy ketika kita bertindak seperti itu. Saat hadapi pencobaan, ingat bahwa itu tidak melebihi kekuatanmu. Pegang ayat ini saudara yang mengatakan Elohim itu setia, dia pasti genapi janjinya, tidak akan pernah ingkar janji. Yesus tidak akan pernah gagal, Yesus tidak akan pernah gagal. Siapa pernah ditolong Tuhan? Tolong lambaikan tangan tinggi-tinggi yang pernah ditolong Tuhan. Katakan amin. Mujizat itu sampai hari ini masih berlangsung, katakan amin. Masih berlangsung. Tetapi saudara, yang terjadi di sosial media, sudah banyak orang Kristen yang tidak percaya mujizat. Sudah banyak orang yang memimpin jemaat tidak memberitakan mujizat. Iblis itu akan menghentikan apa yang dia tidak sukai melalui orang-orang di sekitar kita. Apalagi sekarang zaman sosial media. Perhatikan, iblis akan menghentikan apa yang dia tidak sukai melalui orang-orang di sekitar kita. Bahkan siapapun dia bisa pakai kalau orang itu mau dipakai. Misal, dia tidak suka orang Kristen makmur. Iblis itu tidak suka orang Kristen makmur. Maka dia akan menghentikan supaya orang Kristen enggak nabur. Supaya orang Kristen enggak membawa persepuluhannya. Jangan heran kalau saudara mendengar pengajaran di sosial media, tidak usah nabur, tidak usah membawa persepuluhan dan lain sebagainya. Karena iblis tidak suka saudara makmur. Iblis tidak suka orang Kristen berdoa kepada Tuhan yang dia tidak tahu bahasanya. Bahasa sandi. Iblis tidak tahu. Maka dia akan menghentikan orang yang berbahasa roh. Gak penting berbahasa roh, sudah gak ada gunanya berbahasa roh. Iblis bisa pakai loh mereka. Supaya orang Kristen tidak berbahasa rahasia dengan Tuhan. Jadi jangan saudara malah pro dengan yang sedang dipakai oleh setan. Lu itu lo ngajarkan begini berarti yang benar itu. Bukan. Iblis akan menghentikan apa yang dia tidak suka. Dia tidak suka orang Kristen makmur, jangan nabur. Dia tidak suka orang Kristen bahasa rahasia yang dia tak mengerti, stop bahasa lidah. Iblis tidak suka orang Kristen alami mujizat, maka dia iblis akan stop orang Kristen untuk beriman, untuk percaya bahwa mujizat itu masih berlangsung. Melalui tokoh-tokoh
di sosial media, pendeta-pendeta yang ada di sono. Dari mimbar ini saya sampaikan kepada saudara, Tuhan ingin engkau makmur, Tuhan ingin engkau dapat mujizat, Tuhan ingin engkau terus bisa intim dengan Tuhan, dengan bahasa rahasia. Sebab itu, apapun usaha iblis, tolak dalam nama Yesus. Aku mau ikut Tuhan, sekali ikut Yesus, selama-lamanya ikut Yesus. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin, katakan amin. Saya melihat orang-orang yang dalam keadaan terburuk, karakternya buruk. Kapan bangkitnya? Ada orang yang miskin, karakternya buruk. Kapan naiknya? Secara manusia dengan sesama manusia, ada orang-orang yang biasa sebelumnya, memulai merintis dari bawah, tidak punya apa-apa, tapi karakternya ini loh baik. Maka ada orang yang tertarik sama dia, Tuhan pakai orang ini untuk mengangkat dia. Nah, kalau sudah terpuruk, karakternya buruk, sudah nggak akan bisa apa-apa. Di gereja ini, Tuhan ingin menuntun saudara, seterpuruk apa keadaanmu, karakter Kristus biarlah ada padamu, lambat cepat engkau pasti akan diangkat naik, lebih baik dan menjadi sangat baik. Ayo kita bersorak-sorai meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Cobalah kalau saudara seorang pengusaha, ada 5 anak muda, semuanya tidak punya apa-apa. Tapi yang satu ini, dia punya karakter. Saudara akan mempercayai dia dan akan mengangkat dia. Itu secara manusia dengan manusia. Tuhan apalagi, dia bisa memakai siapapun. Jadi ketika saudara alami pencobaan, yang disebut biasa oleh Bible, percayalah pencobaanmu itu ada masa kedaluarsanya. Ada masa expirednya. Tidak terus selalu dalam pencobaan, enggak. Percayalah saudara, ketika masa kedaluarsa pencobaanmu itu selesai, Wahyu berkata sudah genap, maka tersedia mahkota bagi mereka yang setia. Dan kita setia bukan karena usaha, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Saya sampaikan kepada saudara, saudara selamat karena anugerah. Saudara bisa sampai hari ini karena anugerah, dan oleh anugerah engkau juga dimampukan untuk setia ketika hadapi pencobaan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, walaupun tidak terlihat oleh mata. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Dia senantiasa menyertaimu. Dan sekalipun dalam lembah kekelaman, engkau tidak perlu takut bahaya karena penyertaan Tuhan. Dan di ujung lembah kekelaman itu ada meja pesta bersama raja. Itulah keadaanku, itulah keadaanmu. Sebentar lagi, sebab itu jangan putus asa. Tetap berdoa, tetap percaya, mujizat itu nyata. Ayo kita bersorak bagi Kristus Tuhan kita. Lebih meriah lagi bagi Kristus Tuhan kita. Oke, janji Tuhan saat saudara hadapi pencobaan, ada 2 hal yang ingin saya expose di hadapan saudara. Yang pertama, Tuhan itu berjanji membuat jalan keluar. Dia berjanji membuatkan jalan keluar. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebaliknya saat pencobaan itu datang, Dia akan membuatkan apa saudara? Jalan keluar. Jadi
persoalan saya ada jalan keluarnya, persoalan saudara ada jalan keluarnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua yang sedang punya persoalan, walaupun engkau tidak tahu jalan keluarnya kayak apa, Tuhan punya jalan keluar untukmu. Pulang dari tempat ini, semua yang mendengar khotbah ini akan bersaksi, betul kata Pastor Yusak, ternyata Tuhan juga menolong aku. Tuhan itu dahsyat, kuasanya tidak terbatas. Percaya, katakan amin. Saya kenyang dengan persoalan. Tetapi toh semuanya ada jalan keluarnya. Persoalan sakit, ada jalan keluarnya, sembuh. Persoalan ministry, ada jalan keluarnya, malah dapat 2 sinode. Persoalan hukum, saya ini pernah jadi tersangka loh, bukan kayak Sambo, bukan kayak PC, Putri itu kan tersangka loh. Saya dulu pernah tersangka, tetapi bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena ditarget untuk dihabisi pelayanan saya. Akhirnya jadi tersangka. Tersangkanya di Polda Jatim dan di Polda Sulsel. 2 provinsi saya jadi tersangka. Plus saya dicekal tidak bisa keluar negeri. Sementara istriku sakit di luar negeri. Sudah bisa bayangkan saya kurus kering. Kurus kering saya. Kayak berjalan itu kayak enggak nginjek tanah gitu, gontai sudah. Terus saya dituduhkan pengguna narkoba karena kurus kering. Kurus gitu. Waktu itu saya di Sumatera Selatan, di Palembang. Heboh, namanya Yusak tertangkap konsumsi narkoba. Nah, karena heboh, daripada saya ragu-ragu, saya sendiri datang ke Polda Sumsel, diantar oleh beberapa diaken di sana. Saya Yusak, saya diberitakan bahwa saya tertangkap pengguna narkoba. Ini saya, namanya Yusak, dan saya bisa dites. Saya tidak lakukan apa-apa. Saya tidak mengkonsumsi narkoba, darah saya, kencing saya tidak ada narkobanya. Maksud saya diberi nasihat itu oleh teman itu supaya nanti kalau beredar rumor itu sampai ke Sumsel langsung diredam. Dan betul saudara, sudah selesai di situ. Begitu jahatnya orang untuk menarget supaya habis gitu. Oke, kemudian saya di BAP. Di BAP, berita acara apa P-nya ya? Apa? Iya, berita acara pemeriksaan toh. Datang jam 9:30 pagi. Sinar matahari baru terbit toh. Pulang dari BAP itu sudah enggak ada matahari, gelap. Sebelum hari itu saya ditelepon oleh besan saya. Pak Yusak, kami sesama besan manggilnya Pak Bu gitu, tidak pakai bahasa yang biasanya gitu, saling menghargai dengan sebutan Pak Bu saja. Pak, besok di BAP ya? Iya. Beritanya setelah itu langsung enggak pulang. Saudara, dek saya. Dia dari Jakarta, telepon saya. Nanti kalau Pak Yusak sementara di BAP, HP-nya tolong di on terus ya. Kalau ada signal-signal mau masuk, tolong saya dikabari ini. Jadi dipantau oleh besan saya. Ya, akhirnya pengacara yang dampingin saya waktu di BAP itu sudah ngomong dulu. Klien saya sudah bawa baju di mobil.
Dia sudah siap ditahan. Saya jadi kaget loh, ini pengacara ini bela saya atau kayak apa ini kok malah memberitahu kalau sudah bawa pakaian di mobil, saudara. Ternyata itu intrik-intrik dari cara pengacara kayak apa untuk menggertak bagian penyidik atau apa nih. Oke, saudara, tanya ini, tanya ini, tanya ini, tanya ini, tanya ini. Akhirnya sampai sudah matahari tenggelam, saya belum selesai ditanya, tapi toh akhirnya penyertaan Tuhan. Tidak terjadi apa-apa, saya pulang dan tidak ditahan. Proses dijalani, Tuhan membalik keadaan. Bukan karena orang yang berbuat jahat itu bertobat, bukan. Orang yang berbuat jahat itu kasihan, bukan. Orang yang berbuat jahat itu mau baik, bukan. Tapi Tuhan membalik keadaan. Pencobaan yang saya alami yang gak ada jalan keluarnya tadi, ternyata Tuhan membuatkan jalan keluar. Jagonya dia, saudara, tiba-tiba berubah. Memusuhi dia. Itu kerennya Tuhan. Dan itu kalau 1000 pintu, saudara, saya tidak memimpikan bahwa pintu keluarnya itu adalah dari sono. Ternyata saya pikir 1000 pintu tertutup semua. Tuhan itu loh masih membuatkan pintu lain sehingga saya keluar dari masalah itu. Akhirnya yang sono teriak-teriak, damai, damai, damai. Dia minta damai karena takut. Itulah luar biasanya Tuhan. Dengar saudara, apapun beratnya masalahmu, tertutup pintu rapat yang tidak terpikir saudara ada jalan keluar. Tuhanmu, Tuhanku, itu Tuhan yang sanggup membuka jalan keluar. Jalan keluar itu dalam bahasa Inggrisnya the way to escape. Kita tahu siapa the way itu. Di Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, Jesus said unto him, I am the way. Jadi Yesuslah jalan. Yesus berkata kepadanya, akulah jalan. Jadi ketika engkau direka-rekakan oleh orang-orang untuk supaya engkau celaka, engkau berpegangan pada Yesus, engkau percaya kepada Yesus. Yakin ketika pencobaan itu sudah expired, terbuka jalan, engkau akan berkata, Tuhan di pihakku menolong aku, siapa yang dapat lawan dia? Penolong dalam kesesakan, Tuhan Yesus itu sangat terbukti. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Saat tidak ada jalan, Yesus sanggup membuatkan jalan. Di Bible disebutkan Musa. Musa ketika dikejar musuh di belakang, di depan terbentang lautan luas. Tuhan membuatkan jalan keluar. The way to escape yang Tuhan lakukan, yaitu dengan membuka, mengeringkan lautan untuk dilewati. Itu luar biasa, saudara. Kalau orang sudah jadi tersangka, tidak akan bisa lepas kalau tidak ada SP3. Gimana Tuhan bisa menolong SP3 di Polda Jatim, SP3 di Sulawesi Selatan. Sehingga saya dibuat oleh Tuhan. Bukan victim, bukan korban, tetapi victor, pemenang. Bukan pecundang, tetapi pemenang. Saya doakan saudara yang dengar khotbah ini,
orang yang merancangmu jahat sehingga engkau jadi korban. Tuhan bisa mengubahmu dari victim menjadi victor, bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya, tepuk tangan meriah bagi Yesus. Lebih meriah lagi bagi Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Dibukakan jalan, laut pun dibelah. Ini kerennya Tuhan. Mana ada membukakan jalan dengan membelah laut. Paulus juga gitu di perjanjian baru. Tadi Musa perjanjian lama, Paulus di perjanjian baru. Saat di penjara, bagaimana dia bisa lepas, kaki tangannya terikat. Dia dibawa ke penjara di bagian tengah. Jalan keluar dibuatkan oleh Tuhan. Pintu penjara terlepas, rantai-rantai belenggu terlepas. Begitu juga kita, saudara, saat ini alami jalan buntu, otaknya sudah enggak sanggup mikir lagi. No way out. Enggak ada jalan keluar. Ingat, ada Yesus. He is the way. Dialah jalan itu. Bukan hanya membuka jalan. Dia bukan hanya membuka jalan keselamatan. Tetapi dia juga sanggup memberikan kepada kita jalan keluar atas semua pencobaan yang kau alami. Yesuslah jalan keluar atas setiap masalahmu. Katakan bersama saya dengan suara kuat, Yesus jalan keluarku. 1, 2, 3. Sekali lagi. Amin. Amin. Terakhir, janji Tuhan saat kita alami pencobaan bukan hanya dia membuatkan jalan keluar, tetapi dia membawa keluar dengan selamat. Kalau dibukakan jalan, lalu kita disuruh jalan sendiri, di tengah jalan pun ada tantangannya toh. Ini tidak, dia membukakan jalan satu, dan dia membawa keluar dengan selamat. 1 Korintus 10 ayat 30, dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Kata menanggung dalam bahasa Yunaninya adalah hupofero. Carried away, safety from danger. Dibawa dengan aman, dengan selamat dari bahaya. Ketika pencobaan datang, janji Yesus, Yesus membuat jalan keluar dan membawa kita keluar dari bahaya dengan aman, dengan selamat. Katakan amin. Dalam Yesus aku aman, aku selamat, aku menang. 1, 2, 3. Dalam Yesus aku aman, aku selamat, aku menang. Musa ketika diburu oleh musuh dan tidak ada jalan keluar, Tuhan membuka lautan. Setelah dibuka, Musa berjalan di tengah laut, di tanah kering dengan selamat. Setelah semua pasukan dibawa dengan aman, lautan itu loh tertutup dan menenggelamkan semua musuh yang ingin melalui jalan yang dibuka Tuhan itu. Jadi saudara, ketika Tuhan membukakan jalan bagimu, jangan khawatir, loh nanti musuh kan ikut jalanku. Kalau Tuhan membukakan jalan usahamu, lalu mulai kau diberkati, jangan khawatir. Nanti kalau diikuti oleh tetangga pakai cara ini, usaha ini, nanti kan aku ada saingan. Gak usah khawatir saudara. Tuhan tahu membelamu. Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan, melindungimu. Ketika engkau sudah dibukakan jalan, jalanilah dengan Tuhan. Gak usah pusing dengan musuh. Musuh ikut jalan itu pun tenggelam. Ketika usahamu sudah diberkati, ketika rumah tanggamu sudah dipulihkan, ketika kesehatanmu sudah disembuhkan, gak usah pusing orang lain. Fokus saja pada Tuhan Yesus. Tertuju kepada Yesus. Paulus
Paulus dan Silas terbelenggu di penjara, Tuhan bukakan pintu penjara, lepaskan belenggu mereka, dan bukan hanya membukakan jalan, Tuhan menuntun mereka keluar dengan cara apa? Yang mengantar mereka keluar, Tuhan suruh sipirnya. Kepala penjaranya disuruh untuk ngantar keluar. Musuh yang mau mencelakai malah disuruh ngantar keluar. Kalau orang Kristen tidak percaya mujizat, itu rugi besar. Saudara beribadah di gereja ini yang percaya mujizat, itu untung besar. Ada gereja yang tidak percaya mujizat sehingga cuma liturgi, cuma rutinitas, cuma nasihat-nasihat norma. Tetapi kalau gereja itu percaya mujizat, itu gereja yang luar biasa, penuh dengan gairah. Karena apa? 5 tambah 2 cuma 7. Tapi kalau mujizat, 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang, sisanya 12 keranjang. Itulah Tuhan mau lakukan atas kehidupanmu dan keluargamu. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Ketika Paulus itu keluar dari penjara aman dan selamat, bukan hanya Tuhan berjanji itu, bahkan yang tadi musuh ini pun juga alami keselamatan loh. Sebab itu, saya rindukan siapapun saudara, biarlah memahami kebenaran ini. Buka jalan, dituntun untuk keluar dengan selamat. Pak Jokowi berpidato, 2023 itu tahun gelap. Ini tidak main-main. Biasanya Pak Jokowi itu omongannya positif. Tapi ini dia ngomong kepada penduduk, rakyat, 2023 itu tahun gelap secara ekonomi. Akan ada resesi di sana. Lalu dia cerita, 66 negara besar sudah antri menjadi negara yang alami bangkrut secara ekonomi. Itu 2023. 66 sudah antri menjadi pasiennya IMF, International Monetary Fund. Bahkan Amerika, bahkan Cina, bahkan Inggris, negara-negara yang menurut orang pada umumnya itu negara yang kuat. Inggris sekarang ini juga sudah terjadi resesi yang gila-gilaan. Harga naik gila-gilaan. Saya ketemu dengan satu diaken yang anaknya sekolah di Inggris. Dia cerita, makan di warung Tegal, pinggir jalan begitu saudara. Sekali makan kayak kalau misalnya kita ini pecel gitu, atau kalau di sini apa ya, soto Banjar misalnya, itu harganya itu 400.000. Soto Banjar satu itu 400.000. Lalu saya tanya, kamu membiayai anakmu sekolah sekarang berapa? 1,1 sekian miliar untuk satu anak. 1 tahun. Tapi ya sudah terlanjur di sana dan anaknya mampu, maka orang tua ini dengan berjerih lelah terus mensupport anak itu. Saudara-saudara, apakah kita kemudian akan berdoa, ya Tuhan 66 negara besar-besar itu, tapi Engkau luputkan Indonesia? Tidak bisa begitu saudara. Pasti akan terdampak. Sebab itu dinasihati oleh para ekonom tahun 2023, jangan beli barang yang bisa ditahan untuk dibeli. Jangan beli barang dengan utang bank.
Jangan investasi besar-besaran di 2023. Tapi peganglah uang semampunya, fresh money, atau benda yang bisa cepat dicairkan jadi uang. Misalnya emas atau apa. Itu semua ekonom, para ahli ekonomi mengajarkan itu. Nah, sekarang saya sampaikan ini kepada saudara. Indonesia pasti terdampak di 2023. Tapi saya yakin Tuhan sanggup meluputkanmu dari semua pencobaan itu. Engkau dibedakan dari orang pada umumnya. Dalam nama Yesus, katakan amin. Katakan bersama saya, dalam Yesus akan baik-baik saja. 1, 2, 3. Dalam Yesus, toleh kanan kiri, dalam Yesus kamu baik-baik saja. Haleluya. Dalam Yesus kamu baik-baik saja. Tokomu baik-baik saja. Usahamu baik-baik saja. Keuanganmu baik-baik saja. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ayo kita bersorak bagi Dia. Katakan amin. Saat pencobaan datang, pegang janji Tuhan ini. Ia membuat jalan keluar. Dan Ia membawa keluar dengan selamat. Yang percaya katakan amin. Yuk kita berdiri bersama-sama. Membuat jalan keluar. Membawa keluar dengan selamat. Tuhan tolonglah kuatkan hatiku. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi-tinggi saudara. Aku percaya Yesusku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekarang mujizatnya apa yang ingin kau dapatkan? Sembuh dari sakit? Percayalah. Jadi seperti percayamu. Mujizatnya apa yang ingin kau dapatkan? Hutangmu dilunasi? Percayalah. Sekarang banyak orang terjebak dengan pinjaman online. Itu jebakan fatal dalam keuangan. Kena pinjaman online ini fatal sekali. Kalau seandainya ada yang saudara terbelit dengan pinjaman online, coba saudara hubungi Pastor Fendi untuk konsultasi. Nanti saya akan bicara ke Pastor Fendi. Karena itu menyedihkan sekali saudara. Banyak orang tergoda karena apa? Mudah. Cuma menggerakkan tangan HP lalu ditransfer uang. Tapi setelah itu kengerian terjadi di bidang keuangan. Oke ya saudara. Jangan salah melangkah lagi. Tadi saya katakan, orang terpuruk, kalau karakter buruk, kapan terangkatnya? Orang terpuruk, miliki karakter Kristus, engkau akan diangkat, dipulihkan. Oke, siapapun saudara, percayalah ada jalan keluar atas setiap masalahmu.
baik rumah tangga, baik kesehatan, baik keuangan, pasti ada jalan keluarnya asal percaya. Aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Yesusku, Amin Tuhan. perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Ada mujizat. Dengan suara kuat katakan, Aku percaya ada mujizat. ku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya Yesusku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Haleluya. Ada mujizat. Angkatlah kedua tanganmu, angkatlah kedua tanganmu. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya firman-Mu. Bukan karena yang lain, tetapi karena percaya akan kuasa-Mu, akan kasih-Mu, akan kesetiaan-Mu. Bukan karena yang lain, karena percaya aku alami mujizat. Dan sekarang ya Tuhan, aku percaya Engkau sanggup memulihkan, menyembuhkan, memberi mujizat dalam keuangan, dalam keluarga, dalam kesehatan. Di dalam nama Yesus, aku terima mujizat, aku terima mujizat, aku terima mujizat. Taruhlah kedua tanganmu di dadamu, saudara. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Makmur dalam nama Yesus. Belenggu terlepas dalam nama Yesus. Jalan terbuka dalam nama Yesus. Hutang lunas dalam nama Yesus. Hutang lunas dalam nama Yesus. Hutang lunas dalam nama Yesus. 1000 pintu semuanya tertutup. Tetapi kami percaya ada pintu lain yang Tuhan bisa bukakan, yang kami bahkan tak menyadari, tak terpikir. Sebab itu kami pilih untuk percaya. Angkat kedua tanganmu, saudara. Aku pilih untuk percaya, aku pilih untuk percaya. Jemaat ini diberkati Tuhan, gereja ini diberkati Tuhan, jemaat ini disayangi Tuhan, jemaat ini ditolong Tuhan. Aku percaya, 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 aku percaya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan berulang-ulang, aku percaya semua. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Katakan berulang-ulang, aku percaya sakitku sembuh, aku percaya rumah tanggaku dipulihkan, aku percaya ekonomiku diberkati, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya pekerjaanku maju. Aku percaya penghasilanku meningkat, aku percaya, aku percaya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman ini tidak akan kembali sia-sia sampai digenapi tepat seperti yang kau katakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan,
Yang percaya, terima mujizat, katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Jesus, my God, my righteousness, my tower of strength, my shield, my song. I put my trust in you alone, my Savior and Deliverer. I will praise you with my whole heart, show forth all your marvelous works. How great your love that ransomed me, Lord, how excellent is your name in all the earth. We stand in awe, sing praises to the King, Jesus the Son, the Lord of all. Jesus, my God, my righteousness, my tower of strength, my shield, my soul. I put my trust in you alone, my Savior and Deliverer. I will praise you with my whole heart, show forth all your marvelous works. How great your love that ransomed me, Lord, how excellent is your name in all the earth. We stand in awe, sing praises to the King, Jesus the Son, the Lord of all. How great your love that ransomed me, Lord, how excellent is your name in all the earth. We stand in awe, sing praises to the King, Jesus the Son, the Lord of How great your love that ransomed me, Lord, how excellent is your name in all the earth. We stand in awe,